tidak terlalu fair rasanya kita menilai hanya setahun pemerintahan Prabowo itu sukses atau gagal. Kita harus memberikan kesempatan, ada gejala-gejala membaik, harus kita akui, tapi apakah gejala-gejala itu akan benar-benar menuju yang baik, dan Pak Prabowo akan meninggalkan legacy yang indah bagi bangsa ini, harus kita tunggu, wait and see. Jangan sampai kita terkecoh lagi, kita terperdaya lagi, seperti zaman pemerintahan Presiden Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 20 Oktober 2025, tepat 1 tahun Presiden Prabowo dilantik. Tepat 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lalu apa yang bisa kita dapatkan? Lalu apa hasilnya untuk rakyat Indonesia? Jujur, untuk 1 tahun terlalu dini kita untuk menilai kesuksesan atau kegagalan seorang pemimpin. Saya termasuk yang tidak terlalu yakin ada 100 hari, 3 bulan, 6 bulan, setahun itu bisa menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Pun pula kepada Presiden Prabowo. Kita pernah terjebak dalam kesalahan analisis pada waktu setahun pemerintahan Pak Jokowi tahun 2015. Banyak puja-puji, banyak sanjungan-sanjungan, banyak kepuasan-kepuasan yang didapatkan Presiden Jokowi dari rakyat. Tapi kenyataannya pada akhirnya sejarah mencatat Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang meninggalkan warisan kerusakan yang sangat sistemik untuk bangsa Indonesia. Nah, kepada Pak Prabowo, sikap saya sekarang berubah. Saya harus hati-hati untuk memberikan penilaian, karena secara objektif saya mengakui bahwa setahun pemerintahan Pak Prabowo ini meninggalkan warna yang berbeda. Kita harus objektif, kita harus berpijak pada realita bahwa Pak Prabowo ini mewarisi banyak hal yang sangat-sangat krusial dari pemerintahan sebelumnya. Meskipun Pak Prabowo di awal, bahkan sebelum menjabat pada saat kampanye, mempromosikan keberlanjutan, ternyata pada akhirnya saya melihat Pak Prabowo realistis juga bahwa banyak hal yang tidak bisa dilanjutkan dari peninggalan-peninggalan Pak Jokowi, bahkan peninggalan-peninggalan Presiden Jokowi banyak menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh, korupsi merajalela. Dan itu kita lihat bagaimana Kejaksaan Agung, KPK, itu membongkar kasus-kasus korupsi yang besar. Mulai Pertamina, pertambangan, di bidang-bidang lain. Bahkan kuota haji pun ada indikasi dikorupsi, ada kong kali kong, dan semuanya itu dilakukan di era Pak Jokowi. Pak Prabowo juga mewarisi hutang negara yang luar biasa besar, lebih dari 9.000 triliun. Bahkan tahun depan, total bunga dan angsuran kita harus membayar sekitar 1.600 triliun. Itu hampir separuh dari APBN kita. Belum lagi masalah-masalah yang lain seperti IKN misalkan. IKN adalah proyek ambisius dari Pak Jokowi yang tidak berpijak pada realita dan akhirnya gagal.
Gagal dalam artian Pak Jokowi gagal memberikan legacy yang indah kepada penggantinya tentang IKN. Buktinya Pak Prabowo ya hanya sekedar pemanis saja untuk meneruskan IKN. Terlihat sekali Pak Prabowo tidak akan pindah ke IKN. Ya hanya untuk kortesi, penghormatan, atau mungkin basa-basi. Beliau mengatakan IKN akan dijadikan ibu kota politik tahun 2028. Ini salah satu contoh. Berikutnya ada lagi WUS misalkan, kereta cepat Indonesia-Cina menghubungkan Jakarta-Bandung. Akhir-akhir ini menjadi perbincangan di ruang publik karena ternyata hutangnya mencapai 116 triliun. Bunga hutangnya saja itu mencapai 2 triliun per tahun. Padahal penghasilannya per tahun hanya 1,5 triliun. Penghasilan untuk menutup bunga hutang saja tidak cukup. Sampai sekarang belum ada penyelesaian komprehensif. Bagaimana WUS yang dikelola KCIC itu bisa keluar dari permasalahan. Ini warisan Jokowi. Pembangunan infrastruktur, jalan tol, bandara, banyak menghabiskan dana APBN. Dan akhirnya berdarah-darah. Keuangan BUMN karya yang ditugaskan mengalami bleeding atau berdarah-darah. Banyak proyek-proyek yang tidak visible, banyak bandara yang mangkrak, yang sampai sekarang belum disentuh oleh Presiden Prabowo. Apalagi yang diwariskan Pak Jokowi? Banyak hal. Kerusakan sistem tata negara, maraknya KKN, politik yang amburadul, penggunaan institusi negara oleh penguasa. Itu warisan-warisan Jokowi yang harus ditanggung oleh Presiden Prabowo. Artinya, beban Presiden Prabowo sangat besar. Jangankan harus menunaikan asta-citanya. Sebagai contoh, program MBG ternyata tidak mempunyai ruang yang disiapkan di APBN, akhirnya harus mengambil ke sana sini. Karena begitu banyaknya masalah sehingga MBG ini tidak berjalan dengan optimal. Banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki. Kemudian ada peninggalan dari Pak Jokowi juga. Bagaimana kita merespon demokrasi yang rusak, ekonomi yang amburadul, kelas menengah turun, daya beli masyarakat turun, pengangguran dan PHK di mana-mana, mencari kerja saja susah. Bahkan di awal pemerintahan Presiden Prabowo ada tagar Indonesia gelap, ada tagar kabur aja dulu. Ini adalah ekor dari masalah yang ditimbulkan di era pemerintahan Pak Jokowi yang harus menjadi tanggung jawab Presiden Prabowo. Di awal saya melihat Presiden Prabowo masih bergelora menyatakan keberlanjutan dari hasil-hasil pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang beliau cukup realistis. IKN dibiarkan, ya dijalankan ala kadarnya. Koruptor di era Jokowi ditangkapi, bahkan orang-orang yang tidak tersentuh pun ditangkap di era Pak Prabowo. Ini perjalanan setahun yang kita catat dari pemerintahan Presiden Prabowo. Tidak banyak yang bisa kita dapatkan, tapi kita harus menghargai, kita harus memberikan waktu, kita harus memberikan kesempatan pada Pak Prabowo untuk menuntaskan pemerintahnya sampai tahun 2029. Di sisi lain kita harus mencatat keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
yang notabene anak dari Jokowi itu merupakan representasi dari Jokowi di pemerintahan Presiden Prabowo, itu tidak memberikan nilai tambah, bahkan menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo sekarang. Catatan positif saya untuk pemerintahan Pak Prabowo untuk dalam negeri adalah keberanian Pak Prabowo membongkar semua praktek-praktek yang tidak benar di era Pak Jokowi. Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya ini menjadi harapan bahwa pengelolaan keuangan kita lebih prudent dan lebih berpihak kepada rakyat. Meskipun kita belum lihat hasilnya, Prabowo menunjuk Purbaya itu berhasil menciptakan sosok yang menjadi society darling buat masyarakat dan media darling buat para jurnalis. Kehadiran Purbaya menjadi sosok yang berbeda. Tapi ini hanya kesan awal yang belum melihat. Mudah-mudahan Pak Purbaya tidak omon-omon, tidak membuat janji-janji palsu, tidak PHP, tidak kejeblos, dan Pak Purbaya bisa menjadi penjaga gawang fiskal kita dengan baik. Itu catatan saya tentang dalam negeri. Salah satunya PR-nya adalah Pak Prabowo harus mengefektifkan kabinet merah putih dengan lebih baik. Karena saat ini harus diakui hanya 1-2 menteri yang proper dan masih banyak menteri-menteri di era Jokowi yang masih digunakan, dan menurut saya ini menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harus berani merombak kabinet yang benar-benar pemerintahan warna asli dari Prabowo. Catatan akhir saya untuk setahun pemerintahan Prabowo adalah politik luar negeri. Harus kita berikan kredit poin yang luar biasa tinggi kepada Pak Prabowo. Kiprah Presiden Indonesia Prabowo Subianto di berbagai event internasional sangat menonjol. Satu sisi itu kemampuan diplomasi yang luar biasa, membuat keseimbangan antara Amerika, Rusia, Cina dengan sangat baik. Mungkin juga kemampuan berbahasa Inggris seorang Presiden Prabowo yang sangat-sangat luar biasa baik, sehingga bisa fluent untuk membangun relasi dengan para pemimpin dunia. Bahkan yang terakhir kita mencatat peran Indonesia dalam perdamaian di Gaza. Itu kredit poin yang harus kita catat dari setahun pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi masih banyak PR harus kita catat. Masih banyak ruang-ruang yang harus kita siapkan untuk menyoroti langkah Presiden Prabowo berikutnya. Banyak perbaikan yang harus dilakukan. Sekali lagi, tidak terlalu fair rasanya kita menilai hanya setahun pemerintahan Prabowo itu sukses atau gagal. Kita harus memberikan kesempatan. Ada gejala-gejala membaik, harus kita akui. Tapi apakah gejala-gejala itu akan benar-benar menuju yang baik dan Pak Prabowo akan meninggalkan legacy yang indah bagi bangsa ini, harus kita tunggu, wait and see. Jangan sampai kita terkecoh lagi, kita terperdaya lagi seperti zaman pemerintahan Presiden Jokowi. Dan saya tidak ingin itu terjadi dan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.